Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Habib Rafli Nur Alkindi dengan NPM B1A024058 dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait hukum pidana yang saya dapatkan selama pembelajaran hukum pidana. Baik, langsung saja ke penyampaian materi, yang dimana saya akan menyampaikan materi mengenai penyertaan dalam hukum pidana. Baik, kita pahami dulu apa itu penyertaan. Penyertaan adalah dalam hukum pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dimana ada lebih dari satu orang pelaku yang melakukan tindak pidana diberikan hukuman atas tuntutan pertanggungjawaban yang tindak pidana yang mereka lakukan. Kemudian ada sifat penyertaan. Sifat penyertaan sendiri terdiri dari dibuat untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Kemudian sebagai dasar perluasan tindak pidananya seseorang. Dan yang ketiga, apabila tidak ada yang kontribusi, maka tindak pidana tidak akan pernah terjadi. Kemudian ada bentuk-bentuk penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1. Ada 5 bentuk penyertaan. Yang pertama adalah melakukan atau plagiar. Artinya adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dalam memenuhi unsur-unsurnya. Kemudian adalah menyuruh melakukan atau mendepleger. Artinya orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana melalui perantara orang lain, yang dimana orang tersebut hanya menjadikan alat sebagai tindak pidana. Dalam depleger sendiri terdapat dua pihak, yaitu pelaku tidak langsung atau pelaku langsung. Kemudian bentuk yang ketiga adalah turut serta atau medepleger, orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan perbuatan yang dilanggar menurut undang-undang. Ada 3 syarat dalam turut serta tersebut, adanya kerjasama secara sadar, kemudian pelaksanaan secara bersama-sama, dan tujuan yang ada secara bersama-sama. Yang keempat adalah membujuk untuk melakukan atau utiloker, adalah orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana menggunakan sarana yang ditentukan. Kemudian yang kelima adalah menggerakkan atau ultiloken, menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menyajikan sesuatu ataupun sarana-sarana apa saja yang diberikan dalam melakukan tindak pidana. Kemudian ada perbedaan antara melakukan dan menggerakkan. Menyuruh melakukan, sarana yang menggerakkan tidak ditentukan, dan pelaku langsung tidak dapat dipertanggungjawab. Kemudian menggerakkan, sarana menggunakan. Kemudian ada perbedaan antara menyuruh melakukan dan menggerakkan. Perbedaannya adalah menyuruh melakukan itu sarana tidak ditentukan secara limitatif dan pelaku langsung tidak dapat dipertanggungjawab. Dan bedanya dengan menggerakkan adalah sarana dapat ditentukan secara limitatif dan pelaku langsung dapat dipertanggungjawab. Di sini saya akan memberikan contoh kasus penyertaan yang dimana teman-teman sendiri bisa menyaksikan pada sumber link yang saya cantumkan di infografis tersebut. Baik, itu saja dari saya mengenai penyertaan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat dipahami oleh teman-teman. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.